Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, oke baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya Ibu minta ketua kelasnya, kesediaan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silahkan Nike pimpin teman-temannya dalam berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelasnya yang boleh memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa teman-temannya yang tidak hadir? Ada? Ibu, Selfie. Keterangannya sakit, Bu. sakit. Oke, masih ada? Yasti, Bu. Yasti. Keterangan? Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan. Ya, Bu. Oh ya. Yang lainnya hadir semua? Ya, Bu. Oke. Oke, baiklah. Nah, anak-anak, memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira di antara kalian ada tidak yang ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Bisa ada yang ingat? Ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa saja? Ada yang masih bisa menjawab? Ketua kelas mungkin? Bertumbuh, Ya, bergerak, bergerak, berkembang, ya berkembang. Masih ada lagi? bernapas, Bernapas, ya betul sekali ya. Jadi seperti yang kalian sebutkan tadi, jadi ada beberapa ciri umum dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas, yang kedua yaitu bergerak, yang ketiga yaitu memerlukan makanan, yang keempat yaitu peka terhadap rangsang, yang kelima yaitu berkembang biak, yang keenam bertumbuh, dan yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Nah, baiklah anak-anak, materi kita berdasarkan materi kita minggu lalu, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini itu bernapas, judulnya bernapas. Berdasarkan gambar ini, ada tidak yang bisa menyimpulkan atau memberikan komentar berdasarkan gambar ini? Ada? saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya di gambar itu yang masuk ke dalam tubuh oksigen dan yang keluar karbon dioksida. Bisa ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi betul sekali ya. Betul sekali yang dijelaskan temannya tadi dari berdasarkan gambar ini itu bernapas. Jadi bernapas adalah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau oksigen. Jadi bernapas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, materi kita tentang hari ini tentang sistem pernapasan. Ibu ingin bertanya lagi, kira-kira ada tidak yang tahu apa itu sistem pernapasan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Irma. Alat pernapasan. Alat pernapasan, masih ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi betul sekali ya, betul sekali yang disebutkan temannya tadi. Jadi sistem pernapasan adalah alat-alat, dalam hal ini adalah organ. Jadi sistem pernapasan adalah organ-organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan ini adalah organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan itu sendiri. Jadi selanjutnya Ibu ingin bertanya, kira-kira apa perbedaan antara bernapas berdasarkan gambar tadi? Apa perbedaan bernapas dan sistem pernapasan? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaan bernapas dan sistem pernapasan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau bernapas, proses pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, sedangkan sistem pernapasan alat-alat pernapasan. Ya, betul sekali ya. Betul sekali jawaban dari ketua kelasnya. Jadi bernapas adalah proses
proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, sedangkan sistem pernapasan adalah organ-organ yang terlibat dalam proses pernapasan itu sendiri. Nah, lalu pertanyaan ibu yang berikutnya yaitu, kira-kira di antara kalian ada tidak yang tahu apa-apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan? Organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan? Ada yang tahu? Paru-paru, Bu. Paru-paru, betul sekali ya. Betul sekali. Masih ada lagi? Hidung. Hidung, betul sekali. Masih ada? Tenggorokan, Bu. Tenggorokan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi betul sekali ya yang kalian sebutkan. Jadi organ-organ pernapasan itu di sini yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama yaitu hidung atau nasal, yang kedua yaitu tekak atau faring, yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea, yang kelima yaitu cabang tenggorokan atau bronkus, dan yang keenam yaitu paru-paru. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sistem pernapasan hari ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini dengan seksama. Di sini ada sebuah gambar yang terdiri dari organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung, yang kedua yaitu tekak atau faring, yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea, dan yang kelima yaitu bronkus atau cabang tenggorokan, dan yang keenam yaitu paru-paru. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sistem pernapasan ini. Yang pertama yaitu hidung. Nah, ada tidak yang tahu apa fungsi hidung? Ada? Apa fungsi dari hidung? Menyaring dan menghangatkan udara. Nah, betul sekali ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa hidung merupakan organ terluar dari sistem pernapasan. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir. Nah, di mana lendir dan bulu-bulu rambut-rambut halus ini berfungsi untuk memfilter atau menyaring dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua, organ yang kedua yaitu tekak atau faring. Nah, tekak atau faring merupakan jalur terusan setelah udara dari hidung, lalu kemudian akan diteruskan ke pangkal tenggorokan atau laring. Lalu organ yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Nah, pangkal tenggorokan atau laring merupakan jalur penghubung antara faring dan trakea. Jadi laring ini adalah penghubung antara faring dan juga trakea. Nah, di bagian laring ini terdapat pita suara dan juga katup yang namanya katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini coba kita perhatikan. Di bagian laring ini terdapat katup epiglotis, di mana fungsi dari katup epiglotis ini yaitu untuk memisahkan antara saluran makanan dan saluran udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu yang keempat, organ yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea. Nah, batang tenggorokan yang berbentuk pipa, ini perhatikan gambarnya, berbentuk seperti pipa. Nah, batang tenggorokan ini merupakan jalur keluar masuknya udara dari dalam paru-paru kita. Lalu organ yang kelima yaitu cabang tenggorokan atau bronkus. Nah, cabang tenggorokan atau bronkus ini memiliki 2 cabang. Nah, cabang ini menuju ke paru-paru kanan kiri dan juga paru-paru kanan. Nah, setelah udara dari bronkus kemudian akan diteruskan ke cabang-cabang yang lebih kecil lagi yang disebut bronkiolus. Nah, lalu organ yang keenam atau organ terakhir yaitu paru-paru. Nah, setelah udara diteruskan oleh bronkiolus, kemudian udara akan masuk ke dalam paru-paru dan berada di dalam alveolus, yaitu kantong udara yang berada di dalam paru-paru kita.
Nah, di dalam alveolus inilah akan terjadi pertukaran zat antara oksigen dan karbon dioksida. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup jelas ya materi kita hari ini tentang sistem pernapasan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Ada yang ingin bertanya, yang kurang jelas mungkin ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, baiklah. Berarti Ibu yang akan bertanya sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Nah, pertanyaan Ibu, apa saja yang termasuk organ-organ pernapasan? Ada yang bisa menjawab? Apa saja contoh-contoh organ pernapasan? Apa saja itu? Paru-paru, Paru-paru, tenggorokan, tenggorokan, hidung, taring. Ya, betul sekali ya. Jadi organ pernapasan kita itu seperti yang dijelaskan tadi itu ada 6, kalian harus ingat. Yang pertama yaitu hidung atau nasal, yang kedua tekak atau faring, yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring, yang keempat batang tenggorokan atau trakea, yang kelima cabang tenggorokan atau bronkus, dan yang keenam yaitu paru-paru. Lalu pertanyaan yang kedua, di dalam hidung kita ada yang namanya rambut-rambut halus dan juga lendir. Kira-kira apa fungsi dari rambut-rambut halus dan lendir ini? menyaring dan menghangatkan udara, Bu. Nah, betul sekali ya. Jadi fungsi dari rambut-rambut halus dan lendir yang ada di dalam hidung kita yaitu untuk menyaring dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Lalu pertanyaan Ibu yang ketiga yaitu di dalam laring atau pangkal tenggorokan tadi dijelaskan bahwa ada katup yang namanya katup epiglotis. Kira-kira kalian masih ingat apa fungsi dari katup epiglotis ini tadi? Memisahkan saluran makanan dan saluran masuk ke udara. Ya, betul sekali ya. Jadi fungsi dari katup epiglotis yang terdapat dalam pangkal tenggorokan kita yaitu untuk memisahkan antara jalur makanan dan jalur udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Kalau begitu kita akan lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa evaluasi. Ibu akan mengevaluasi sejauh mana pengetahuan kalian. Silahkan kalian ambil dan bagikan dan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Silahkan. Ya, waktunya sudah selesai ya, waktunya sudah 15 menit. Kalian boleh mengumpulkan kembali tugasnya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Dan kita akan bertemu kembali pekan depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.